Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan belajar hadis-hadis dari kitab Amdatul Ahkam. Kita akan memulai dari bab yang pertama, yaitu Toharoh. Yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu lahu sholatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu kalau ada hadasnya, atau kalau hadas kecil bisa berwudu, tapi kalau hadas besar maka harus mandi besar. Jadi kita harus berwudu sebelum sholat supaya sholat kita sah, karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian hadis selanjutnya, An Abdillahi bni Amri bnil Ashi wa Abi Hurairata wa Asiyata radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun li'aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi pemilik tumit-tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu dari siksa api neraka. Jadi dalam berwudu kita harus sempurna. Jangan sampai wudu kita tidak sempurna. Contohnya dalam hadis ini yaitu tumitnya tidak terkena air wudu. Tumitnya tidak terkena air wudu karena wudunya tidak sempurna, atau bahkan wudunya tergesa-gesa. Nah, maka dari itu di dalam berwudu kita harus berusaha sesempurna mungkin agar sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang tidak sempurna itu di bagian kaki atau tumit dan juga siku. Biasanya kalau wudunya tidak teliti, yang bagian-bagian itu bisa saja tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Hadis selanjutnya yaitu, saya bacakan lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddoa ahadukum fayaj'al fi anfusihi ma'a summa liyantasir wa manis tajmara fal yutir wa idzas taiqata ahadukum min numihi fayaksil yadahi qabla an yudkhilahuma fi li'anai salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh wa fi lafdim limislim falyastansik bimin khoroihi minal ma wa fi lafdin man
doa falyastam sik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya atau menghirupnya lalu mengeluarkannya. Barang siapa beristijmar atau istinja dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya dengan jumlah ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah ia membasuh tangannya 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat ia tidur. Dalam lafadz Muslim, hendaklah ia beristinsyak, menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Dan lafadz lain, barang siapa berwudu, maka hendaklah ia beristinsyak. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu tadi salah satu hadis, yaitu bagaimana cara kita berwudu. Salah satunya yaitu hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya atau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya ketika berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung atau beristinsyak, kemudian dikeluarkan air tersebut. Nah, supaya apa? Lubang hidung kita bersih. Dan juga sebelum bangun tidur, sebelum melakukan kegiatan, hendaklah mencuci tangan sebanyak 3 kali. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu tadi beberapa hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan sehari-hari.